Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'khir fi hadzal majlis arwah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ila arwahil jalal wa imma ila arwahil aqtab wal injab wal abdal wal autad ma ila arwahi alitar sayyidil muhajir ila Allah Muhammad bin Isa sayyidina al-Naqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi jami'i sadatina Ali Abi Alawi ibadillah salihin sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyid Syekh al-Qutb Jalani sayyid Syekh Abdullah Bash'arani sayyidil Imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi سيد الحبيب علي بن أبي بكر سكران فخر الوجود سيد الشيخ أبو بكر بن سالم قطب الأنفاس سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطال شيخ العبارة قطب الإرشاد سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الحبيب أحمد بن زيد الحبشي سيد الحبيب علي بن حسن الأبطال سيد صالح بن عبد الله الأبطال سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأبطال سيد الحبيب أحمد بن محمد المهدار جميع الولاء المذكورين في تاج العراس وشرح العينية سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي سيد الحبيب علي بن حسين العطاس سيد الحسين بن أحمد جدا سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف سيد الحبيب صالح بن محسن الحامي سيد الحبيب عبد الله بن محسن الحداد سيد الحبيب عبد الله بن سالم العطاس سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سيد الشيخ محمد نووي البندني سيد الشيخ محمد علي بن حسين المالكي سيد الشيخ إسماعيل بن حجي عبد العزيز سيد السنة محمد الشيخ الجنيدي أبي حجي محمد علي ومهجم حسواني بن تيجوس من أصولهم فروعهم وجميع أساتذة صاحب الكتاب الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي شيخ أحمد بن شيخ حجازي الفشني شيخ محي الدين مصطفى وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم خصوصا لأرواحهم من أسس وعمر هذا المسجد وصلى فيه سابقا ولاحقا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Jami' Raudhatul Falah, para pengurus masjid, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam yang mulia ini Allah kumpulkan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, bisa bersama-sama kita melangkahkan kaki datang ke Masjid Raudhatul Falah ini dalam rangka kita menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, berzikir, menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Dan sebentar lagi akan kita tambah ibadah kita dengan membaca, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang terangkum di dalam kitab Hadisul Arba'in An-Nawawiyah, yang tentunya akan membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Bertepatan dengan kumpulnya kita pada malam ini, diturunkan oleh Allah Ta'ala berupa rahmatnya yang mudah-mudahan turunnya hujan yang mengguyur kita pada malam ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diampuni dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dimudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki kita, disehatkan badan kita, dijauhkan dari segala bahaya, bencana, musibah, penyakit yang akan membawa kerusakan dan kerugian pada diri kita, serta dijadikan kita semua hamba-hamba yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan
pengajian kita membaca kitab Hadisul Arba'in An-Nawawiyah, yang pada malam ini insyaallah kita akan membaca hadis ke-14. Ya, hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisur rabi'u asyara fil haditsir rabi'i asyara. Pertemuan ke-14 tentang hadis ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibiz zani wan nafsi bin nafsi wat tariki lidinihi al mufariqi lil jamaah. Di dalam riwayat lain, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan dari salah satu sahabat mulia yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud salah satu di antara sahabat yang menjadi ulama, ya, bahkan dikatakan salah satu sahabat yang menjadi sumber bertanya sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan itu disaksikan sendiri, disebutkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan bahwa di antara belajarlah kalian kepada para sahabat yang lain, istaqra'ul Qur'ana, belajarlah kalian tentang Al-Qur'an, ya, baik cara membacanya maupun tentang penafsiran dari yang ada di dalamnya dari sahabat yang 4. Di antara sahabat yang 4 itu yang disebutkan adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim maula Hudzaifah, kemudian Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Ini 4 sahabat yang disebutkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain untuk belajar Al-Quran kepada mereka. Yang pertama disebut dari 4 sahabat ini adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang meriwayatkan hadis ini, ya. Dan diceritakan, ya, bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang selalu menyertai Nabi, hadaron wa safaron, ya, baik ketika Nabi berada di kota Madinah maupun ketika Nabi berpergian keluar dari kota Madinah. Beliaulah yang membawakan air wudhunya Nabi, yang membawa sendalnya Nabi, yang mempersiapkan air untuk mandi dan bersucinya Nabi, ya. Karena memang itu yang menjadi kebiasaan beliau. Karena dari segi fisik ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang katakanlah apa namanya, ya, mungil, ya, pendek orangnya, ya, pendek orangnya, kecil badannya, udah pendek, kurus, ya. Dan ini pernah menjadi olok-olokan sahabat Nabi yang lain, ya. Ketika sahabat-sahabat Nabi sedang berkumpul, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik pohon. Nah, pas lagi di atas pohon bertiup angin menyingkapkan betisnya, ya, jadi betisnya kelihatan. Nah, ketika sahabat-sahabat yang lain melihat betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mereka ketawa, ya, ketawa. Nabi yang mendengar mereka tertawa bertanya, ya, kenapa kalian pada ketawa, ya, atau apa yang membuat kalian tertawa?
Maka kata sahabat menjawab, sahabat-sahabat yang lain menjawab, itu Nabi ya betisnya kecil banget begitu. Maka kata Nabi apa? Wallahi demi Allah, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu yang kalian tertawakan itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Ini jadi pelajaran buat kita bahwasanya seseorang di dalam pandangan Allah Ta'ala bukan dilihat dari fisiknya, dari luarnya, dari pakaiannya, atau dari tinjauan kacamata dunia yang lainnya. Pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, kekayaannya, ini semua nggak dilihat sama Allah Ta'ala. Yang dilihat adalah kualitas keimanan dari si hamba, ya, kualitas ketakwaan. Itulah mengapa ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan, apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, kanifun muli'a ilman. Ini yang lewat adalah sebuah bejana yang dipenuhi dengan ilmu. Nggak dilihat sama Sayyidina Umar fisiknya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang pendek, yang kurus. Tetapi yang dilihat adalah apa yang ada di dalam dirinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berupa ilmu dan iman. Luar biasa. Ya, namun demikian kecilnya badan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini enggak membuat beliau menjadi seorang yang penakut. Bahkan beliau terkadang tidak peduli dengan keselamatannya demi untuk syiarnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika di awal dakwahnya Nabi, di awal dakwahnya Nabi, masih di kota Mekah, pengikut Nabi masih sedikit. Dakwahnya Nabi masih ngumpet-ngumpet, masih diam-diam. Ini ada pembicaraan di kalangan sahabat Nabi. Nggak ada nabinya, cuman kalangan sahabat pada ngobrol-ngobrol. Yang diomongin apa? Ini bagaimana caranya biar orang-orang Quraisy itu bisa mendengar ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Ya. Gimana caranya orang-orang kafir Quraisy mendengar ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi? Siapa yang mau, yang berani menyampaikan, memberitahukan, mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang Quraisy? Ya, tahu-tahu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tunjuk tangan. Udah aneh aja deh yang bacain ayat Al-Quran di hadapan mereka. Lah, ini orang badannya kecil, kurus, bacain ayat Al-Quran bisa digebukin. Maka sahabat-sahabat yang lain, jangan ente yang bacain. Fisik ente nggak mendukung, dan ente nggak punya keluarga yang kuat yang bisa membela ente. Karena kan dulu masih sifat kekeluargaannya sangat kuat. Siapa yang mempunyai kedudukan yang kuat, pasti dia didukung oleh keluarga yang kuat. Ya, pasti itu. Nah, apa yang mau dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini beresiko. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud nggak bisa membela diri, fisiknya lemah, keluarganya ini nggak mempunyai kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Jangan nanti, enggak, biarin aja. Langsung dia keluar menuju depan tempat pertemuannya orang-orang suku Quraisy. Berdiri di hadapan tempat pertemuan itu, langsung beliau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Terus dibacain surat Ar-Rahman, ayat dari surat Ar-Rahman. Ini orang-orang Quraisy yang lagi ada di dalam, yang lagi mengadakan pertemuan, pada celingak-celinguk.
Ngapain tuh anak? Ya, dia baca apaan? Kemudian sahabat ada orang Quraisy yang bilang, dia lagi baca apa yang katanya diturunkan oleh Tuhan kepada Muhammad. Oh, ini wahyu jadinya. Yang diturunkan sama Muhammad. Kurang ajar, dia menghina kita. Digebukin lah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud. Lagi digebukin, masih terus dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Udah puas, gebukin, udah ditinggal. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud balik lagi ke sahabat-sahabat yang tadi. Ya kalau cara kita apa? Gue bilang juga apa? Ya, begini nih akibatnya, digebukin, bonyok kan. Kata Sayyidina Abdullah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa aneh bonyok, nggak apa-apa aneh digebukin. Yang penting mereka udah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya udah deh gitu. Besok anda begini lagi, jangan, udah cukup sekali aja gitu ya. Besok anda begini lagi, gebukin lagi bisa mati gitu. Maksud anda begini, dengan lemahnya Abdullah bin Mas'ud itu nggak menghalangi beliau untuk berdakwah menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah mental yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Nggak ada rasa takut sedikit pun di dalam berdakwah, menyebarkan, menyiarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kita belum tentu begini, Pak. Ya, nggak berani kita kayak begini. Masih banyak yang kita pikirin. Kalau gue begini, ntar keluarga gue bagaimana? Kalau ntar gue begini, ntar gue disakitin bagaimana? Kalau gue begini, ntar mata pencaharian gue di stop bagaimana? Itu kan banyak yang kita pikirin kayak begitu. Sahabat Nabi nggak ada yang begitu. Ya, sahabat Nabi nggak ada yang begitu. Luar biasa ya. Ini jadi pelajaran ya, biografi orang yang mulia sedikit kita kupas agar kita ketularan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu, tidak halal, tidak boleh, damu mri'in, darah seseorang muslimin yang muslim. Artinya enggak boleh mengalirkan darah seorang muslim. Ya. Dengan kata lain, nggak boleh seorang muslim itu dibunuh, ya. Karena masalah membunuh ini, apalagi yang dibunuh adalah seorang muslim, ini urusannya berat, Pak. Jangankan yang membunuh, yang membantu untuk membunuh itu juga dikatakan sebagai pembunuh, ya. Bahkan di dalam hadisnya Nabi SAW pernah bersabda apa? Man a'ana ala qatli muslimin. Siapa yang menolong seseorang untuk membunuh seorang muslim, walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan setengah kata, laqiyallaha maktuban baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Nanti dia bakal bertemu dengan Allah dalam keadaan di jidatnya, di keningnya ini ada tulisan apa? Ayisun min rahmatillah. Ini orang akan terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Ini bukan yang ngebunuh, tapi yang membantu membunuh hanya dengan setengah kata. Ya. Contohnya begini, Pak. Ya. Ada maling. Malingnya Islam muslim, ketangkep. Biasa kalau maling ketangkep kan digebukin. Ya. Terus katakanlah si A nggak ikut gebukin, nggak ngapa-ngapain, dia cuman ngomong begini, udah bakar aja tuh maling. Kan ada yang begitu, dia nggak ngomong, dia nggak ngerjain apa-apa, dia nggak nyiapin bensin, dia nggak nyalain korek, dia cuman ngomong apa, udah bakar aja tuh maling. Tapi gara-gara omongannya dia itu maling dibakar. Jangan pikir dia nggak kena pasal tuh. Ya, mungkin di dalam hukuman dunia dia nggak kena,
tapi di dalam hukuman akhirat kena. Kenapa? Gara-gara dia, gara-gara orang dengar omongan dia yang bilang bakar itu maling, akhirnya itu maling jadi dibakar sama orang. Yang ngebakar kena, tuh orang si A yang ngomong kayak begitu kena juga. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau nggak bisa nolongin, jangan membantu, ya. Mendingan diam aja. Atau omongan aja ini bisa menyebabkan kematian seseorang, maka orang yang mengucapkan itu omongan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ya, apalagi sekarang naudzubillah, cuman gara-gara beberapa rupiah, ya, beberapa ribu rupiah, ini nyawa bisa melayang, berat, ya. Luar biasa. Bahkan yang membantu saja dengan ucapan itu mendapatkan ancaman seperti ini, ya. Nanti dia bertemu Allah dalam keadaan keningnya tertulis terputus dari rahmatnya Allah Ta'ala. Maka bagaimana buat orang yang melakukan pembunuhan itu? Ya, luar biasa. Jadi jangan, hati-hati, ya. Nggak boleh mengalirkan darah seorang muslim selama dia yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, dia bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Dia nggak pernah menjalankan wajibannya, urusan dia, bukan urusan kita, ya. Dia ganggu orang, urusan dia. Apa hak kita mengambil nyawa orang? Ya, apalagi yang diambil adalah darahnya atau nyawanya seorang muslim. Illa bi ihda salasin. Seorang muslim boleh diambil nyawanya, artinya boleh dibunuh kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 hal. Nah, 3 hal yang dilakukan ini adalah perkara yang sangat berat. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani. Ya, na'udzubillah. As-sayyibuz zani. Orang melakukan perbuatan zina padahal dia sudah pernah merasakan hubungan yang halal. Disebut juga dengan zina muhson. Jadi orang berbuat zina itu ada 2. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Dia belum pernah melakukan hubungan badan dalam ikatan pernikahan yang sah. Ini zina ghairu muhson. Hukumannya ini dicambuk sebanyak 100 kali. Ya. Yang kedua, ini kita berbicara dalam konteks hukum Islam, hukum agama. Yang kedua, zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang pernah melakukan hubungan badan secara halal. Artinya dia menikah, dia berhubungan dengan suaminya atau istrinya, kemudian dia melakukan perzinahan. Maka hukumannya untuk pelaku zina muhson ini bukan dicambuk tetapi dirajam. Dirajam itu diapain? Dirajam itu hukuman seseorang dikubur setengah badan, dari kaki sampai perut dikubur di tanah. Nah, kemudian dilempari batu sampai mati. Dan batu yang digunakan untuk melempar ini orang nggak boleh batu besar. Ya, harus batu yang kecil-kecil sampai matinya. Ini hukum agama Islam. Ya. Kenapa begitu? Karena dia telah melakukan pelanggaran yang berat. Ya.
dia telah melakukan hubungan zina yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, jangankan perbuatan zinanya, hatta pendahuluan zinanya saja ini nggak boleh. Ya, hati-hati, berat. Ya, dan jangan dipikir perbuatan zina ini nggak ada dampaknya kepada pelaku. Ya, pasti ada. Selain hukuman itu tadi, ya, disebutkan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaron nas, wahai sekalian manusia, ittaquz zina. Ya, takutlah kalian kepada perbuatan zina, jauhi perbuatan zina. Fa inna fihi sittu khisalin, karena di dalam perbuatan zina itu ada 6 dampaknya, 6 kerugian. Salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 kerugian dia dapat di dunia, 3 lagi di akhirat. Ammal lati fid dunya, adapun kerugian yang dia dapat di dunia, ya, kerugian yang didapat oleh pelaku zina di dunia apa? Fayadhabu, yang pertama fayadhabul baha, hilang kewibawaan dari dirinya, nggak ada aura wibawanya, itu hilang. Yang kedua wayurisul faqr, mewariskan kemiskinan, kefakiran. Dan yang ketiga wayan kusul umur, ngurangin umur. Biasa zina biasa umurnya pendek tuh. Ini di dunia. Di akhirat apa? Wa ammal lati fil akhirah, adapun kerugian yang didapat di akhirat fasuhtullah, dia dapat murkanya Allah. Ya, dia dapat murkanya Allah. Wasu'ul hisab, dia dapat keburukan di dalam perhitungannya, di dalam hisabnya. Yang ketiga wa'adzabun nar, dia dapat siksaan api neraka. Ya. Dan biasanya orang yang melakukan perbuatan zina itu akan ada dampaknya kepada keturunannya. Sehingga disebutkan di sini ada satu kisah, ya, seorang raja. Dia mau membuktikan, ya, dia mau membuktikan apakah betul seorang yang melakukan perbuatan zina atau melakukan perbuatan yang menuju kepada perzinahan dalam bentuk apapun, ini ada dampaknya buat keturunan. Maka dia lakukan percobaan. Ya. Percobaannya dia lakukan kepada anak perempuannya. Ini raja punya anak perempuan sangat cantik, ya. Wa kanat ghayatan fil jamal. Oh, puncak kecantikan. Apa yang dia lakukan kepada anaknya? Dia perintahkan anaknya ini untuk keluar dari istana tanpa pengawal, hanya ditemani oleh seorang perempuan tua. Ya. Dan ini perempuan tua yang menemani anak perempuannya, ini dipesenin sama rajanya, kalau ada laki-laki mau ngegangguin dia, jangan dilarang, jangan dicegah, jangan dihalangin. Begitu. Ya. Dan diperintahkan oleh si raja ini kepada anaknya untuk menyingkapkan mukanya, apa namanya? Ya, kalau cara kita nggak pakai masker begitu. Biasanya kan kalau anak raja selalu dalam keadaan tertutup. Ya. Dalam keadaan tertutup. Ini disuruh sama raja buka cadarnya. Kemudian apa? Suruh jalan keliling pasar, di mana banyak orang berkumpul berada. Maka dilakukanlah amtasalat, ya, dikerjakanlah perintah ini. Keluar anaknya yang cantik,
bersama seorang perempuan tua yang nemenin doang, ya, keliling pasar. Apa yang terjadi? Maka nggak ada orang yang berpapasan, orang laki-laki. Setiap ada orang laki-laki berpapasan dengan ini perempuan, ini anak raja yang cantik, semuanya jangankan godain, pada nunduk semua. Nunduk semua. Nggak ada yang pelototin. Ya, nggak ada yang pelototin, nggak ada yang ngeliatin. Bahkan semuanya pada nunduk. Biasanya kan kalau ada perempuan cantik lewat, ya, melewati laki-laki lagi pada nongkrong, ini laki pada ngapain? Ya, paling nggak minimal itu ngeliatin, pelototin, ngawasin, atau bahkan mungkin sampai godain. Ini perempuan, dia lewat, jangankan godain, ya, yang ngeliatin aja nggak ada. Dan laki-laki yang berpapasan dengan ini perempuan pasti menundukkan kepalanya. Begitu terus sampai ini perempuan cantik mau pulang, mau masuk ke rumahnya atau ke istana raja ini, ya. Tapi apa? Menjelang dia masuk ke istananya, tiba-tiba ada seorang laki-laki pegang tangan ini perempuan cantik, kemudian diciumnya ini perempuan cantik oleh ini laki-laki. Kemudian ini laki-laki pergi. Udah segitu doang. Ya. Udah. Kemudian ini perempuan masuk, nemuin bapaknya, ditanyain, "Gimana tadi?" Ya. Jalan-jalan ke pasar, keliling-keliling, apaan yang ente dapetin? Diceritain lah, ya, bahwa tadi selama berjalan-jalan di pasar nggak ada orang yang pelihat dia, nggak ada yang godain dia, tapi cuma satu tadi, pas mau masuk ke dalam istana, tahu-tahu ada laki-laki cium pipinya, kemudian ini laki-laki pergi. Maka kemudian setelah mendengar cerita ini raja apa? Sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia punya anak nggak ada yang godain. Kenapa begitu? Karena dia ini raja apa? Ma waqa'a minni fi umri qattun illa qiblatan wahidatan limra'atin. Seumur hidupku aku nggak pernah melakukan perbuatan buruk kepada perempuan manapun kecuali cuman sekali cium doang. Jadi ini raja dulu pernah cium perempuan, maka perbuatan dia cium perempuan dibalas sama Allah dengan anak perempuannya dicium sama orang. Udah segitu doang. Wa qad qusistu biha, dan aku telah dibalas oleh Allah dengan perbuatan itu. Ya, apalagi kalau lebih dari itu, naudzubillah, ya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan. Mungkin kitanya nggak kena dampak di dunia, tapi boleh jadi nanti keturunan kita akan ada dampaknya, ya. Nih, orang yang melakukan perbuatan zina muhsan, dia boleh dibunuh. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, maka hukumannya juga dibunuh. Ya. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari agama Islam. Ini secara hukum agama dia dibunuh. Ya, secara hukum agama dia dibunuh. Ya, dia keluar dari agama Islam. Ya, karena sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Cuma sekali lagi ini konteksnya adalah hukum agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah. Ya, bahkan disebutkan apa? Bukan cuma orang yang keluar dari agama Islam yang kena hukuman bunuh, tetapi juga orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ya, dicontohkan di sini
mereka yang mendirikan satu aliran yang menyimpang, ya, kal khawarij wa ahlil bid'ah, seperti kaum khawarij dan ahli bid'ah, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ya, melakukan penyimpangan tetapi menisbatkan diri mereka masih ke dalam agama Islam. Ini juga dikatakan apa? Dibunuh. Karena apa? Boleh jadi mereka bisa menularkan keburukan yang lebih besar daripada orang yang keluar dari agama Islam. Ya. Nah, 3 hal ini yang menjadi sebab seorang muslim boleh dibunuh. Orang yang melakukan perbuatan zina muhsan, orang yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, dan orang yang keluar dari agamanya. Tetapi perlu diingat, hukuman bunuh kepada 3 kelompok ini hanya bisa dilakukan di dalam tempat, wilayah, negara, daerah yang menegakkan hukum Islam. Ya, kalau kita nggak boleh, kita sendiri, ya, kita tahu, kita lihat ada seorang melakukan perbuatan zina muhsan, langsung kita lemparin sama batu, mati itu orang. Nggak boleh, kita sendiri kena masalah. Kenapa? Karena kita nggak punya hak. Ya, ini sekedar pengetahuan aja buat kita, ya. Ya, bukan untuk menegakkan hukum ini dengan cara yang tidak benar, tetapi minimal dari hadis ini kita ambil iktibar bahwasanya berhati-hati kita di dalam menjaga keselamatan nyawa seorang muslim. Ya, yang kedua, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan kita terkena hukuman mati ini, ya, sehingga kita bisa selamat di kehidupan dunia dan selamat di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.